syariat, kita belajar mengadakan ibadah dan lain-lain, itu kan kita supaya kenal sama Allah. Nanti itunya itu hasilnya kita terapkan kepada tiga itu, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamin. Nah itu tapi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya tadi mau silaturahim ke dalamnya Abah Miftah. Rupanya beliaunya sudah tutup tadi. Istirahat. Nah, terus sama Pak Yai ini, nggak tahu Pak Yai tadi sengaja bangkat memanggil saya. Alhamdulillah Pak Yai, ya. Nama saya Pak Ari Purnomo, ya. Channel saya teliti. Saya mohon izin ya dengan ketidaksopanan saya, saya mohon izin langsung mengajak Pak Yai bikin konten. Saya juga tidak tahu Pak Yai ini siapa, jenengan yang jelas dari DKM ya. Tapi karena Allah itu mempertemukan kita, ya, di saat nanti tadi itu ada bahasan yang cukup menarik sekali. Jadi saya sangat tergerak ya untuk dikontenin. Ya. Jadi yang saya ingin bahas kaitannya dengan di saat kita tuh didatangi orang miskin. Untuk itu saya mohon izin Pak Yai perkenalan ya, Pak Yai Paringatmo Sinten. Nah, ini orang Jawa. Enggak apa-apa. Namanya Pak Yai itu siapa? Terus kebetulan dengan dosen juga, ini luar biasa. Soalnya memang saya lagi mencari link dengan seorang dosen ya terkait dengan program saya Rumah YouTube Indonesia. Itu yang sudah saya perjuangkan. Nah, di saat kita sudah diberikan fasilitas sama Allah kaitannya dengan HP ini fasilitas dari Allah ini Pak. Diberikan kemudahan kita menyampaikan ya di saat kita bertausiah lah. Nah, di saat kita difasilitasi sama fasilitas yang luar biasa yang canggih ini, misalkan nggak dimaksimalkan dan eman-eman. Apalagi tadi saya sekilas mendengar ilmu kaitannya dengan ujian. Di saat kita didatangi orang miskin itu sebenarnya seperti apa? Monggo Pak Yai. Monggo. Jadi begini sebetulnya. Perkenalan dulu Pak Yai. Ya, kalau saya dipanggil biasanya Pak Tisna aja. Asli saya dari Banten. Oh, dari Banten. Ya. Kebetulan saya berlatar belakang dulunya jurnalis. Waduh, keren. Jadi selain memang saya di media, saya orang penyiaran. TPRI. Awalnya situ. Belum lama, baru mulai tahun 82. Berarti udah 40 tahun berapa ya? Ya. Belum lama. Ya, belum lama. Nah, tentu saja sebelum saya ke sana, kan kita sudah maklum bahwa dunia itu bukan tempat tinggal kita. Itu dulu yang harus dipahami. Dunia ini adalah tempat meninggalnya kita. Itu dulu. Betul. Harus ada muncul dulu kesadaran bahwa kenapa Allah mengirimkan utusan, mengirimkan ajaran yang disebut dengan agama. Karena supaya manusia itu sadar betul bahwa dunia itu sekali lagi bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat kita meninggal. Itu dulu, sehingga kita akan menyadari betul bahwa di dunia ini kita akan segera meninggalkan dunia ini dengan waktu yang begitu singkat sesuai dengan ajalnya. Ya kan, saya tadi juga bercerita tentang ajal. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum wala yastahiruna sa'atan wala yastaslimun. Ajal itu nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan.
sudah memberikan kesempatan waktu. Kemudian yang berikut, ketika kita sadar tentang itu bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Itu yang disebut dengan umur kita. Ada masa lahir, pasti ada masa kita meninggalkan dunia. Ini berapa Ya, dulu? ya. Usianya berapa? Usia saya 63 tahun persis. Tahun. 63 tahun. Ulang tahun kalau gitu. Kalau Ya. persis berarti hari ini ulang Bahkan tahun. tadinya saya berharap 63 tahun ini harus saya pertanggungjawabkan. Tapi ketika saya menyadari, karena justru saya juga ditakdirkan, ini sebelum ke materi lagi saya ini kan, saya baru tadi sampaikan di sini. Saya lahir 63 tahun yang lalu, itu pas saya lahir kakek saya meninggal. Berbarengan. Nah, kemudian di tahun 2014, ketika usia saya mencapai 51, pada saat saya hari kelahiran saya, ayah saya sedang di Mekah dan meninggal pada saat itu. Jadi waktu lahirnya saya berbarengan dengan waktu meninggalnya kakek saya, bapaknya bapak, dan juga meninggalnya bapak. Sehingga ketika saya kemarin pulang ke Banten, tujuannya mau haul kakek saya, bapak saya, sekaligus ulang tahun saya. Saya sampaikan kepada keluarga saya, kalau saya boleh memilih, tidak dosa untuk itu. Saya ingin meninggal hari itu. Karena kalau salah satu hal yang membuat kita, salah satu penyakit kita adalah kita takut meninggalkan dunia, artinya takut mati. Kenapa takut mati? Karena kita terlalu mencintai dunia. Jadi ketika penyakit itu muncul, Rasulullah sudah mengatakan yang disebut dengan penyakit wahan. Cinta dunia. Hubbud dunia, ketika kita mencintai dunia, mencintai istri kita, anak kita, rumah kita, segala macam, pasti ujungnya waqarahiyatul maut. Kita akan takut meninggalkan. Padahal Rasul sendiri pernah diingatkan oleh malaikat. Yang pertama, ismasita, silahkan kalian hidup sesuka kalian. Tapi ingat bahwa kalian akan mati. Jadi kita ini calon mayat, Pak. Pasti mati. Yang kedua, ya kan gitu. Setelah itu, silahkan kalian juga mencintai apapun di dunia. Tetapi percayalah, yakinlah bahwa kalian akan berpisah dengan yang paling kalian cintai. Apapun itu. Hanya dua. Apakah kamu yang meninggalkan yang kamu cintai, atau kamu ditinggalkan oleh yang kamu cintai. Kedudukan, jabatan, harta bisa hilang. Kedudukan bisa diganti. Nah, kalau kita sudah sadar tentang itu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tempat kita meninggal. Yang jadi persoalan, mau jadikan apa dunia ini? Ternyata, kenapa Allah memberikan akal kepada kita? Ya kan gitu ya. Pertama, memang dunia ini sedang diuji oleh Allah untuk diri kita. Siapa yang paling bisa berakal, yang bisa mempertahankan akalnya sebagai unsur yang terbaik dari setiap makhluk, manusia itu kan karena akal. Adalah orang yang bertawakal. Jadi akal kaitan dengan tawakal. Tawakal. Siapapun yang masih punya akal, dia pasti akan tawakal, menerima keputusan dari Sang Pencipta kita. Nah, siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang menjadikan dunia tempat mengumpulkan bekal. Karena tadi dia kan mau pulang. Ya kan gitu ya. Jadi, sebelum saya menyikapi tadi ya, menyikapi sikap kita, supaya benar sikap kita, maka kita harus paham dulu. Iqra dulu kita tentang diri kita, tentang Allah yang menciptakan kita, dan tentang tugas-tugas kita. Jadi dari awal itu, jadikan dunia, ya kan gitu, agama itu difungsikan untuk menjaga akal kita. Akal itu bukan di sini, Pak, tapi percampuran antara tafakur dengan tadakur. Ya kan gitu. Jadi yang diawali itu antara tadakur dalam hati dengan tafakur. Makanya di situ dulu, baru kita bisa tasyakur. Jangan tafakur dulu baru tadakur. Kita sok tahu nanti. Ya kan gitu. Kita merasa paling pintar. Dari dengan tadakur, kita berzikir ilmu-ilmu Allah, peristiwa diberikan oleh Allah.
Sehingga itulah yang membimbing. Kalau saya istilahnya dengan di UIN dulu, di UIN Sunan Gunung Jati, itulah tagline dia, wahyu memandu ilmu. Jangan ilmu memandu wahyu. Jadi hati yang membimbing fikir, jangan pikir yang membimbing hati. Nanti itu muncul kesombongan. Sampai situ dulu kan. Makanya kan Allah selalu begitu gitu kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, kan berbagi hari-hari itu tentang waktu juga kan akhirnya. Terjadinya pergantian siang dan malam. Ini kan la ayati liulil albab. Inilah tanda-tanda kekuasaan bagi manusia yang menjaga akalnya. Ulil albab itu orang yang berakal. Itulah yang menjaga akalnya. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, dia akan pasti tawakal. Karena ini keputusan Allah. Keputusan Allah itulah keputusan yang terbaik buat Bapak juga. Cuma kita berharap keinginan kita yang dipenuhi, bukan keinginan Tuhan pencipta kita. Gitu. Sehingga kita sering kecewa. Kalau kita sudah begitu, makanya pastikan bahwa dunia yang sebentar ini pasti kita bukan tempat tinggal kita, maka kita akan pulang. Maka jadikan dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal. Jangan jadikan dunia ini berhala. Kalau berhala itu kan tujuan kita. Tetapi jadikan kemampuan Bapak, ilmu Bapak, harta Bapak, kedudukan Bapak, jabatan Bapak, apapun yang ada di dunia ini, ya kan gitu, jangan dijadikan berhala yang kita jadi tujuan. Tetapi justru gunakan semua yang kita miliki, jalan memperoleh pahala. Supaya apa? Karena kita akan menghadap kepada pencipta kita. Jadi jadikan dunia ini, jangan biarkan menjadi berhala. Jadikan dunia yang kita miliki menjadi jalan ladang untuk memperoleh pahala. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya gampang mengingat, saya bisa begitu Pak, supaya gampang mengingatnya. Supaya gampang mengingatnya. Kemudian, Allah itu kuasa untuk menentukan siapapun. Allah kuasa untuk memiskinkan semua penduduk dunia. Allah juga kuasa untuk mengkayakan seluruh alam dunia. Justru Allah ciptakan si kaya harus apa? Allah ciptakan si miskin harus apa? Allah ciptakan orang yang diberikan kecerdasan, ya kan gitu. Allah juga ciptakan orang-orang bodoh yang sulit menerima itu. Itu selalu berpasangan. Allah ciptakan pemimpin, Allah ciptakan juga rakyat yang dipimpin. Nah, itulah yang selalu akan terjadi Gesekan. keinginan yang berbeda itu yang terjadi benturan. Contoh kita bayangkan, Fir'aun merasa jadi penguasa, dia penguasa tertinggi, maka pasti lawannya itu orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran tentang kekuasaan. Makanya di zaman Fir'aun itu dipasangkan. Muncul lagi Korun, kan gitu. Orang-orang kaya yang akhirnya Allah tenggelamkan juga dengan kekayaannya. Termasuk Haman. Haman itu kan orang yang diberikan kecerdasan dengan bangunan-bangunan tingginya. Ya. Jadi sebagai teknokrat lah bahasa. Sebagai teknokrat. Dia bangga dengan itu. Makanya Islam mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita yang pertama, contoh, Allah menyuruh kita sholat. Tapi sebelum sholat kita disuruh apa? Bersuci dulu, berwudu. Setelah itu kita disuruh, kan gitu. Sebenarnya sholat itu kan ketika kita berwudu, kita merasa bahwa tangan kita mungkin kotor, dibersihkan. Orang yang disuruh berwudu itu salah satu jalan bagi Allah. Sebelum kalian menghadap Allah, tawadukan diri kalian. Orang yang tawadu itu yang merasa memiliki kekurangan pada dirinya. Bukan merasa orang benar, justru dia merasakan banyak kesalahan dalam diri. Maka berwudulah. Cuci tangan kalian, cuci mulut kalian, hidung kalian, muka kalian, tangan kalian, kepala kalian, kuping kalian, kan gitu. Dan kaki kalian. Itu panjang kalau mau dijelaskan, kan gitu. Artinya tawadukan diri kalian, memang kalian kotor. Bersihkan lewat wudu.
Diharapkan setelah kita berwudu mengenai kekurangan, datanglah kita menghadap Allah menjadi orang yang tawadu. Barulah dia bisa menegakkan sholat khususnya yang fardu. Tanpa tawadu dia nggak akan bisa. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, sebetulnya bukan mengutikkan Allah, tawadukan diri kalian, ruku, sujud kalian. Ya kan gitu? Oke, salah satunya adalah untuk menekan ego kita, kan gitu. Setelah kalian sholat, kalian itu membutuhkan pertolongan Allah nantinya. Pertolongan Allah apa? Terjaga hati kita. Salah satu yang paling penting buat kita adalah terjaga hati. Kenapa? Karena salah satu ciri manusia yang hatinya terjaga, dia akan senantiasa janjinya ditepati. Jadi begini saja Pak, untuk menilai orang, apakah dia masih memang mendapatkan cahaya dari Allah, dia punya hati, tinggal lihat aja, apakah selama ini janjinya ditepati. Yang paling penting adalah, kita hidup ini sudah janji di alam arwah. Kita akan menyembah Allah. Nah sekali lagi, Islam adalah agama yang untuk menjaga hati. Salah satu pelajaran yang paling terpenting adalah kita menjadi khalifatul fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi. Berikan manfaat kepada apapun, kepada siapapun yang akan di muka bumi. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling sering hajinya atau umrohnya, tetapi orang yang terbaik adalah yang memberikan manfaat kepada orang. Jadi, Allah ciptakan yang miskin datang kepada kita karena Allah ingin kita ini bermanfaat untuk orang miskin. Terus Allah datangkan orang-orang bodoh kepada kita yang pakai dengan ilmu karena Allah ingin memuliakan kita, kita ingin supaya kita memberikan ilmu itu ke dia. Makanya mintanya kan bukan ilmu yang bisa dijual, ilmu ilmana nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Selain ilmu bermanfaat, Bapak juga ingin tenaga Bapak juga bermanfaat. Harta Bapak juga bermanfaat. Sehat kan gitu. Jabatan Bapak juga bermanfaat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika kita didatangi oleh orang bodoh, mata kita diciptakan, ya kan gitu. Sebetulnya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita diuji, saya begitu melihat orang yang lebih rendah ilmunya, umurnya lebih muda dari saya, mata saya diciptakan bukan untuk melihat kekurangan orang, apalagi merendahkan orang. Ya kan? Justru mata kita diciptakan inilah ayat Allah, saya didatangkan orang miskin kepada saya dipertemukan dengan orang bodoh kepada saya, sebetulnya Allah sedang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Mata kita, termasuk mata zahir kita, atau mata batin kita, mau memandang dia sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, atau mau menghinakan orang itu. Sementara dia, kalau kata Allah orang itu kaya bisa, kalau lebih pintar dari kita bisa. Cuma Allah itu sedang ini. Oleh sebab itu ujian, ketika kita bicara ujian, saya selalu mengatakan bahwa apapun yang datang pada diri kita, itulah ujian buat kita. Tidak apa-apa, orang miskin menganggap itu ujian dari Allah. Ketika dia berhubungan dengan Allah. Sehingga dia dituntut untuk sabar. Tetapi ketika orang itu berhubungan dengan kita, orang itulah yang sebenarnya yang dijadikan oleh sebagai ujian bagi diri kita. Kita tidak lagi, kalau Allah boleh mengatakan sabar, karena dengan sabar Allah ngasih pertolongan. Tapi buat kita manusia, tidak itu yang kita ambil. Dia datang kepada saya, kan gitu, apa manfaat yang saya bisa berikan kepada dia? Berarti Allah sedang mendatangkan ujian itu datang kepada saya. Dengan datangnya orang miskin, karena dia gerak ke saya itu bukan gerak sendiri, tapi digerakkan oleh Allah untuk datang ke kita. Jadi
orang miskin itu jangan berpikir itu ujian buat kamu. Kita nggak berhak itu, Pak. Yang berhak itu Allah. Kita sudah ditekan oleh Allah. Hei, siapa tadi namanya Bapak? Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari, itu ada orang miskin, aku datangkan kepadamu, kata Allah. Apa sikap kamu? Apakah suruh bilang sabar saja? Itu urusanku, kata Allah. Karena saya tahu di Bapak ada yang dibutuhkan orang itu. Punya kemampuan. Punya kemampuan untuk itu. Persoalan besar kecilnya itu lain. Ya. Persoalan besar. Tetapi yang terpenting adalah tadi itu. Apapun yang datang kepada saya kenal dengan Pak DKM. Saya bisa datang ke masjid ini, manfaat apa yang bisa saya berikan? Tugas saya kan cuma itu. Ya kan? Nah, Bapak datang kepada saya, manfaat apa yang bisa saya berikan? Paling tidak saya bisa ngobrol sekarang. Kan gitu. Ya. Oke. Nah, itulah setiap yang datang kepada kita. Kita ini sering menganggap bahwa yang benar itu ketika apa yang kita inginkan terdapat pada situasi itu. Bapak itu baik ke saya, misalnya, saya anggap Bapak orang baik, karena Bapak memberikan kebaikan. Memberikan keuntungan. Orang itu buruk ketika kepentingan saya terganggu. Bukan pada kebenaran itunya sendiri. Makanya, apapun ketika kita membaca, mumpung kita masih di Al-Quran, masih semangat itu kan masih ada. Begitu saya membuka Al-Quran, mushaf Al-Quran ini bukan lembaran, sekedar lembaran. Tetapi disitulah ada ajaran, jadi bukan sekedar lembaran Pak ya, kalau lihat Al-Quran, karena kita Bismillahirrahmanirrahim sekarang. Itulah ajaran, saya agak pelan, ajaran tentang kebenaran yang menuntut siapapun yang percaya dengan kebenaran itu, dia harus tampil sebagai sosok yang memperlihatkan kejujuran dan kesabaran. Karena untuk orang jujur itu perlu kesabaran. Jadi sekali lagi, kalau kita begitu melihat mushaf Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, hudalin nas, wa bainati minal huda wal furqan, kita harus berbeda cara hidup. Ketika saya melihat Quran, bukan sekedar lembaran, tetapi ajaran tentang kebenaran yang menuntut kejujuran dan kesabaran. Artinya, kita belum beriman kepada Quran kalau kita belum jadi orang jujur, dan belum iman kepada Quran kalau kita belum jadi orang benar dan sabar. Baru baca. Gitu kan? Nah, ketika kita bicara lembaran, tetapi ketika kita belajar, itu kan wahyu. Wahyu itu kalau dalam ilmu komunikasi berisi message, pesan. Jadi ketika kita melihat tulisan, itu bukan sekedar tulisan, tetapi ada pesan buat kita. Untuk siapa? Untuk seorang insan. Pesan bagi seorang insan untuk bisa berbuat ihsan. Ya. Jadi bukan sekedar tulisan, tetapi di situ ada pesan untuk setiap insan agar bisa berbuat ihsan. Ihsan itu kebaikan kan gitu. Yang perlu tolong, yang sakit obatin, yang fakir santunin, yang lemah kuatin, kan gitu. Jadi itulah ihsan, itulah muara. Jadi sebetulnya siapa yang paling Islam, yang paling iman, yang paling takwa ketika dia berbuat ihsan. Sebagai insan yang senantiasa berbuat ihsan dengan segala ketulusan. Ngatur. Jadi itu sebetulnya. Jadi Allah menyuruh kita ikhlas, tulus, bukan untuk kepentingan Allah. Salah satunya adalah untuk kepentingan diri kita supaya kita terbawa, karena itu adanya roh. Ya, roh kita membawa ketulusan ke sana. Ya kan? Dan salah satu hal yang menjaga tadi, godaan kita adalah setan. Setan itu bisa menggoda siapa saja. Ya kan? Mereka sudah berjanji, siapapun ajmain, kata dia. Akan saya goda. Kecuali kata setan, kata iblis di hadapan Allah itu, kan gitu. Wa bi'izzatika, kan gitu. Wa ugnyalahum ajmain. Wahai Allah, yang demi keagunganmu, kata iblis itu, saya akan sesatkan setiap manusia, semua manusia. Disebutnya juga ajmain, semua.
illa kecuali illa min ibadakal muhlasin, kecuali mereka yang mau melakukan itu semua dengan keikhlasan. Aku tidak sanggup, kata iblis, untuk menggoda, untuk menjerumuskan orang-orang kayak gitu. Jadi intinya, yuk mudah-mudahan kita ujian ini lulus. Amin. Ya. Amin. Amin. Siapa yang lulus ujian ketika apapun yang dilakukannya tulus? Siapa yang lulus ketika dia melakukan apapun dengan tulus, cuma memang godaannya pulus. Ya. Pulus itu dunia. Ya. Jadi supaya gampang Bapak mencernanya. Ya. Saya sudah tulus atau tidak, lulus atau tidak, tergantung. Ketika pulus masih mempengaruhi, kan gitu Pak, berarti tidak lulus. Karena di dunia ini yang mau merubah ulama jadi pemimpin tidak salah. Cuma persoalannya ulama jadi pemimpin bukan ulama yang bisa bersikap adil, tapi ternyata mereka kubu dunia tergoda oleh pulus, kan gitu. Jadi yang disalahkan itu bukan posisinya. Saya sih mau orang awam, mau pedagang, mau siapapun berhak menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia mampu menampilkan dirinya, kan gitu. Bukan saya latar belakang mau politikus atau apa. Saya juga memang kan ada juga politikus saya juga kan gitu. Tapi kan politikus itu seperti apa? Jangan jadi tikus maksud saya. Politikus itu banyak yang bersikap seperti tikus kan gitu. Segala dikorek. Yang harusnya tidak dia makan pun makan. Ya kan gitu. Ya, yang tadinya itu juga dilobangin kan gitu. Jadi intinya sebagai penutup mudah-mudahan ini Ramadan jadi Ramadan berkah. Amin. Ya, berkah buat kita. Amin. Laju, terus gimana Pak Tisna supaya saya hidup berkah? Gampang. Kiblatnya tetap Ka'bah yang ada di Mekah. Kalau ingin berkah, menghadap ke Mekah. Itu kiblat kita di sana. Kalau kalian berkiblat ke Amerika, ya, jangan salahkan siapapun kalau Pak Hari celaka. Karena pasti membuat Allah murka. Tempatnya tidak lain kecuali neraka. Kalau Bapak berkiblatnya ke Amerika, karena Bapak akan celaka. Kenapa celaka? Karena buat Allah murka, karena itu pusatnya Yahudi. Dan tempatnya pasti di neraka. Jadi kalau Amerika ya begitu. Bapak juga jangan berkiblat ke timur, ke Cina. Pasti kita akan menjadi umat hamba yang hina, Pak. Kalau kiblatnya ke Cina. Jangan pernah kita mau menghinakan diri kita karena kita butuh banyak dana. Nah, Indonesia ini salah satu poinnya adalah kenapa berkiblat ke Cina? Karena dia terpesona dengan dana. Kita akhirnya menjadi bangsa yang hina. Punten. Kalau orang sudah bisa membeli kita pasti ada di bawah. Mudah-mudahan selama kita masih menghadap masjid ini menghadap ke kiblat dan ada di kota Mekah, insya Allah kita berkah. Amin. Syaratnya cuma dua. Syaratnya dua kalau ingin tetap berkah. Jangan serakah, banyak sedekah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejawab ya. Bisa ada pertanyaan dari AKDM. Udah gitu. Jadi selesai itu. Datang orang miskin, saya ingin berkah harta saya, kasih. Kalau sekarang ini ya, mohon izin Pak Yai ya. Ya. Apa pada posisi sekarang ya, bagaimana dengan harta yang tidak banyak ya, tapi membuat orang senang. Saya contohkan ya, kan kita kalau parkir motor itu biasanya kan 2.000. Nah itu kalau kita parkir 2.000 biasanya ya paling ditarik begini aja terus langsung. Begitu tak kasih 5.000, waduh hormatnya. Hormat. Soalnya saya kadang-kadang mikir begini ya, di saat saya melihat apa yang parkir tadi, dia kan perlu lebaran juga ya, mungkin butuh ini ya. Nah, di saat kita mulai berusaha membangun hati ya, membangun kepekaan dan merasakan kalaupun hanya uang ribuan tadi bisa membuat orang lain senang, insya Allah itu akan menjadi sebuah sentuhan. Kira-kira bagaimana Pak? Percontohan
Sekarang mulai membangun kepekaan kepedulian, nah, memberi di saat kita parkir motor kita lebih. Biasa kan 2.000, Ya. kita kasih 5. Itu kan hanya ngabaiin. Tapi orang yang kita kasih tadi, waduh, hormat banget sama kita. Nah itu, kita ini di dunia memuliakan orang itu dengan besar dan kecilnya pemberian. Kita menghargai orang itu karena tinggi rendahnya kedudukan. Padahal Allah sendiri memuliakan manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan meninggikan derajat orang itu bukan berdasarkan itu. Maksud saya begini, tidak salah sikap orang itu lebih menghargai itu. Tetapi seorang tukang parkir yang baik, jangankan yang bayar 2.000, yang tidak bayar pun harusnya tetap dilayani sama. Kalau dalam Islamnya ya. Nah, karena buat dia tadi itu manfaat. Saya sendiri Pak, saya juga jadi PNS 40 tahun juga. Ya kan gitu. Artinya dulu saya dikasih begini. Kamu jangan pernah berhenti untuk cari ilmu. Karena itu perintah. Jadi tinggi dan rendahnya derajat seseorang tergantung ilmunya. Ya kan gitu. Kita akan dimuliakan karena ilmunya. Ilmu agama, ilmu dunia juga. Tetapi setelah kita dapat ilmu, jangan cari kerja. Saya dulu nasihat begitu sama guru saya, sama orang tua. Loh, saya kan kuliah tinggi-tinggi ke Jakarta kan gitu. Saya ngambil ilmu jurnalistik dulu. Nggak usah. Manfaatkan aja ilmu kalian. Ngapain cari kerja? Cari susah. Cari repot. Biarkan orang lain yang mencari kamu supaya kamu bisa mengerjakan apa yang dibutuhkan. Bahasanya begitu, Pak. Karena biar datang ilmu. Ya kan gitu. Artinya dengan ilmu kita, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak bisa menjadi bisa, orang yang sulit menjadi mudah, kan gitu. Orang yang tidak tahu jalan menjadi tahu jalan. Gunakan itu yang harus kamu cari. Setelah kamu dikerjakan oleh orang lain, ya kan kalau dikerjakan kita memberikan manfaat. Jangan pernah cari uang. Karena kamu itu cari ilmu ilman nafi'an. Bukan ilma pulus. Nah, Bermanfaat. saya yang penting bermanfaat. Ketika saya itu, ya terus buat apa kalau saya gak kerjakan? Kita mau cari kebutuhan manusiawi. Ternyata inilah saya terapkan. Alhamdulillah saya jadi pegawai negeri, tidak pernah melamar jadi pegawai negeri. Dibikinin lamarnya karena orang butuh saya. Saya mengajar dari tahun 2000. Dari Unpad, Unikon, Unpas, muter saya ke UIN segala macam. Dari tahun 2000, 26 tahun. Satu pun saya belum pernah ngelamar ke kampus itu. Semua karena diminta. Pak Tisna tolong, bisa nggak ngajar di tempat saya mata kuliahnya ini. Sampai hari ini Pak. Sehingga begini, saya juga orang tukang syuting, tukang video audio visual. Saya bikin company profil, bikin apapun. Nah, termasuk saya ketika gini, ada orang menyuruh saya Pak. Dia mau buat video klip tentang lagu waktu itu Slang. Saya masih ingat lagu Slang. Saya buatkan video klipnya, kemudian beredar. Terus yang kedua, terakhir itu syuting saya. Ketika saya juga karena orang syuting bahkan nggak ngeliat apa-apa. Terakhir syuting saya Inul Daratista di Surabaya bulan puasa. Ya waktu goyangan itu, karena profesi kan gitu. Yang penting saya syuting selesai dalam bentuk visual dan ternyata orang-orang itu tidak datang lagi ke saya dan tidak membayar 1 rupiah. Oke. Apa saya sakit hati? Saya berupaya untuk tidak, karena saya sudah niat. Saya yang penting tugas saya sudah selesai. Waktu itu yang minta bantuan saya adanya di Dores, Yoni Dores namanya. Ya kan gitu. Kang, ini sesama ke Surabaya. Sudah selesai. Yang penting buat saya adalah itu yang ketulusan itu. Justru saya ketika saya tidak dibayar, itulah ladang amal saya. Orang bisa hidup dari yang saya kerjakan. Kan gitu. Selesai. Dan saya tidak meremasakan, ketemu biasa aja, saya nggak marah, nggak apa. Karena saya menganggap bahwa tugas saya diminta tolong oleh dia, selesai. Urusan dia, mau menyelesaikan ke saya atau tidak, itu urusan dia. Nah ini kan siapa ya? Dan ternyata
Allah itu kalau pada saat itu saya diberi dan saya dikenal di Surabaya dan syutingnya pun sama itu sama suaminya itu di Taman Sari Surabaya, itu kan tempat tempat hiburan semua. Nah, saya tahu minumannya ini walaupun di masjid, minumannya pun minuman itu bulan puasa, mereka tidak puasa Pak. Artinya kalau saya pada itu dibayar 1 atau 2 juta, belum tentu saya pulang langsung ke Bandung. Artinya tidak manfaat. Dan ternyata baru ketemu kemudian 2 tahun kemudian, saya lagi butuh uang untuk bayar pekerja masjid. Karena saya waktu itu sedang membangun masjid, saya butuh uang untuk mereka itu. Walaupun mereka, udah Pak, nggak apa-apa nanti aja habis lebaran. Tapi saya kan juga tahu dia butuh. Ya kan? Kalau saja waktu itu saya terima, mungkin 1 juta uang itu 2 tahun yang lalu. Begitu saya datang, ternyata begitu saya meminta saja, ini kekuasaan Allah. Ya Allah, saya besok harus dapat uang dari mana? Saya hanya berserah aja, ini bulan Ramadan. Cuma 2 hari lagi lebaran. Saya sudah janji ke istri saya, ke Jakarta, karena istri saya di Jakarta. Saya mungkin nggak pulang karena nggak punya ongkos. Karena walaupun saya dapat uang ini akan saya berikan ke mereka semua. Dah selesai. Ternyata subuh-subuh datanglah orang itu dengan minta maaf. Kang, aduh hampura, saya ini semoga hutang ke dirinya. Hutang naon, saya sudah lupa. Katakanlah ternyata kalau saya waktu itu dapat 1 juta, dapatlah 10 kali lipat. Saya yakin dengan janji Allah. Jadi bukan hanya saya bisa bayar tukang, saya juga bisa beliin sarung, bisa beliin baju takwanya ke tukang itu. Nah, begitu saya datang ke Jakarta, uang pun masih ada. Nah, masih ada sekitar 3 jutaan kan gitu. Akhirnya apa istri saya ngomong, kamu bulan puasa aja masih ngebohong. Kemarin bilang nggak punya ongkos, sekarang bisa pulang ada uang 3 juta. Apa saya mau nyalahin istri saya? Kan tidak. Karena makomnya dia bukan makom kita. Iya. Saya, walaupun saya disalahin, kamu ngebohong aja, saya nggak perlu marah. Karena belum ketangkap sama dia. Walaupun saya jujur, belum tentu dia paham. Maksudnya begini Pak, saya ceritakan gini. Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu berdasarkan pemikiran kita, wawasan kita, ya kan, makom kita, disampaikan kepada orang yang makomnya masih di bawah sini, dia nggak akan nyambung. Nah itulah salah satu bagaimana strategi kita ketika kita membuat konten media. Untuk siapa? Makanya kita harus riset ini kita, pengguna itu. Saya selalu sampaikan, apa kontennya? Ya kan gitu. Konteksnya juga apa? Untuk siapa? Sesuaikan dengan, baik itu dari materinya, dari cara penyampaiannya, penggunaan bahasanya, pemberian contoh-contohnya. Nah, disesuaikan dengan mereka. Kan begitu, selera mereka juga. Yang selama ini kita kadang-kadang membuat konten itu disamaratakan. Disamaratakan, sehingga orang tidak nyampe, bahkan bisa salah paham. Nah, karena berbeda ininya, berbeda situasinya. Makanya saya selalu, kalaupun saya misalkan menyampaikan dia belum paham-paham, saya katakan dia bukan bodoh. Tapi memang baru taraf itu. Saya yang salah sebagai guru. Karena tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang menyampaikan tidak sesuai dengan kondisi. Nah, atau seperti cek makanan, dikasih kamu tuh bodoh banget katanya, dikasih makan yang lebih enak, ya dia makomnya bukan itu. Dia maunya ikan teri, dikasihnya ikan kakap, ya susah. Dia yang sukanya digoreng aja, ini dibumbu macam-macam buat dia, bukan itu. Nah ini salah satu ini aja buat saya ya. Jadi sampaikan kepada mereka, jangan juga, karena gini, jangan begini, jangan salah. Pertama sikap ya Pak ya. Saya termasuk tadi tukang parkir itu. Kita menilai boleh, tapi memvonis jangan. Ini. Saya tidak bisa menilai, saya bisa saja menilai, oh Pak Haji Nandang tuh begini kan gitu. Oh Bapak Hari itu begini. Itu baru pandangan saya sekilas. Boleh saya menilai berdasarkan pengetahuan dan
apa yang saya dapatkan. Tetapi saya tidak boleh memvonis. Karena apa yang terjadi, kalaupun saya tahu tentang Pak Hari, pasti lebih banyak tidak tahunya. Ya. Dan siapa tahu, mungkin hari ini dia begini, mungkin besok lusa, entah begini japu, atau entah dia begini. Itu salah satu prinsip, makanya di dalam buat konten, jangan pernah memvonis halayak. Menilai boleh, tapi jangan pernah memvonis. Yang kedua, kalau kita berjuang, percaya diri penting, Pak. Ya, karena kita juga punya kapasitas. Tetapi jauh lebih penting adalah mawas diri. Kenapa sekian tahun saya kok belum gini kan? Nah, artinya. Jadi di balik kelebihan kita pasti banyak kekurangan kita. Artinya percaya diri penting supaya kita punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Saya juga percaya diri berdiri di mimbar jadi imam. Tapi setelah itu saya juga lebih penting lagi saya harus mawas diri. Pasti saya juga banyak kekurangan. Kemudian yang berikut, pasti kita ingin memperbaiki ini karena melihat kesalahan. Ya, siap? Kita ingin memperbaiki kesalahan yang terjadi. Sehingga kita buatkan konten ini. Tapi harus kita punya prinsip. Orang lain mungkin salah. Oke? Orang lain mungkin salah. Tetapi ingat, kita pun belum tentu benar. Supaya agak seimbang, jangan sampai hanya menyalahkan. Nah, supaya nanti kita ini di dalam membuat konten tidak ansih menyalahkan. Tapi sifatnya lebih kepada mengingatkan. Karena orang itu paling tidak mau Pak disalahkan. Jadi buatlah kalimat-kalimat atau pemilihan kosakatanya, diksinya, paham mungkin ya, diksi kosakatanya adalah yang lebih mengingatkan. Tidak secara tidak langsung menyalahkan. Dengan satu prinsip di dalam diri kita, tadi orang lain mungkin salah, tetapi ingat kita pun belum tentu benar. Jadi tadi yang pertama, percaya diri, menilai boleh, memvonis jangan. Yang kedua, percaya diri penting, tetapi melihat diri jauh lebih penting. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Ya kan, percaya diri, saya ustad, baru kan gitu. Tetapi muhasabah diri lebih penting. Yang ketiga tadi, orang lain mungkin salah dengan kekurangannya, dengan segala macam sikapnya. Tetapi ingat, kita pun yang ingin merubah kesalahan itu belum tentu juga benar. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, berusahalah Pak Hari, termasuk saya, kan gitu ya, termasuk yang lain semua. Berusahalah kita menjadi lebih baik dan lebih benar, ya. Artinya, tetapi jangan pernah menganggap diri paling baik dan paling benar. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Nah ini kuliah ini aja. Ini Pak Hari, saya tambahin sedikit. Beliau itu di samping dosen, ilmunya ada kelebihannya pakai ilmu psikolog. Jadi dunia akhirat lahir batin dipakai. Coba aja nanti dikaji. Tadi kan percaya diri boleh dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini cara memberikan sesuatu tidak hanya istilahnya nunjuk. Kalau nunjuk kan 1, 4 ke kita. Nah, ya. Ada tadi kalau sekarang ada ikro baca ya tentang Quran, ada ikro kita baca. Iya, Nah, seperti itu. Jadi istilahnya yaitulah ilmu psikolog tuh jadi ilmu beliau, tasawuf lah kalau di tasawufnya tuh. Jadi syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, makrifatnya dipakai. Jadi segala sesuatu yang disampaikan itu ini kan wakil Allah. Ini wakil Allah. Nah, dalam kitab Biadatul Hidayah, manusia itu digoda oleh 4. Oleh dunia, oleh makhluk hidup, oleh hawa nafsu, dan oleh iblis. Nah ini. Dengan dunia saja, yaitu banyak yang tergelincir. Karena yaitu tadi, orang istilahnya bisa terhasut atau terbawa. Kayak Pak Hari tadi tentang yang parkir. Saya kemarin itu tidak usah disebutkan tempatnya itu tukang parkir mau dikasih, saya duduk di depan mobilnya itu dikasih 5.000 karena orang itu sudah biasa sodako malu.
Banyak. Sudah biasa sodako. Saya istilahnya mengajarkan. Kenapa saya sampaikan sodako? Sodako itu tanpa ulbala. Sodako itu bisa mencegah bermacam-macam bala yang akan menimpa dirinya. Sekarang saya bilang deh Pak, coba bala apa? Berapa macam? 1, 2, ternyata puluhan bala yang akan itu tuh. Oleh karena itu bukan 5.000-nya, bukan 2.000-nya. Hanya yang paling susah menghayati atau meresapi itu kayak tadi yang istilahnya datang fakir miskin, apain kamu ke sini? Padahal itu Allah ya. Allah yang nyuruh. Kamu mengaku beriman katanya nih, coba kasih yang miskin gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh sahabat Rasul, ketika roti mau dimakan, assalamualaikum ya amirul mukminin. Saya sudah 3 hari tidak makan, saya lapar. Amirul mukminin berpikir, dia 3 hari, aku baru 2 hari. Ini roti mau dimasukkan, akhirnya dikasihkan. Dia 3 hari batal, saya 3 hari baru puasa. Nah, seperti itu. Banyak itu cahaya, ilmu itu cahaya. Orang banyak yang sholat, ibadah, haji puluhan kali, tapi tidak jadi cahaya. Kata KDM, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu untuk orang yang mati. Tapi kebanyakan tahunya itu untuk orang yang mati. Sebetulnya innalillahi Untuk itu yang hidup, Pak. Mengingatkan. untuk yang hidup juga. Untuk yang hidup. Untuk yang hidup. Mengingatkan. Keluar dari masjid, melihat orang miskin diantep, diarin. Innalillahi kan itu yang perlu dibantu. Nah itu Pak, ya alhamdulillah. Jadi itulah dikrul maut. Jadi orang itu talqin itu untuk yang hidup sebetulnya. Ya. Jadi innalillahi itu jawaban untuk orang yang hidup. Orang yang mati mah nggak bisa nyebutin itu. Bahwa hari ini dia yang mati, besok kita yang mati, kan gitu. Makanya disebutnya juga yang mati itu jangan tangisin yang mati lagi, itu. Pak. Ini luar biasa ini ya. Jadi jangan yang mati itu dianggap dia yang kena musibah. Justru yang mati itu disebutnya apa? Almarhum kan. Almarhum itu sebetulnya orang kalau sudah dikrul maut, ketika datang Allah, datang petugas Allah malaikat Ijroil, harusnya dia tersenyum, Pak. Karena dia ingin menjadi almarhum. Almarhum itu orang yang dikasihani, orang yang disayangi. Makanya disebut almarhum. Udah Pak Hari, mulai hari ini saya cabut nyawa Pak Hari ya. Nggak usah capek-capek lagi cari nafkah, nggak usah lagi capek-capek ibadah, nggak usah lagi puasa Ramadan. Selesai, istirahat dengan tenang. Yang baik mah, yang baik mah. Makanya disebutlah yang tadi kan itu almarhum. Jalmi anu dipika dedeh dipikanya Coba bayangin. Kita kadang-kadang salah mengartikan itu. Yang itu mah udah selesai. Kita mah wajibnya cuma mendoakan. Justru ketika kita dikrul maut, baik itu memandikan segala macam ini kan, justru kita yang sedang diberikan pelajaran. Ya kan? Termasuk yang kita ini kan di depan. Makanya saya pernah nyampaikan, hari kalau sudah meninggal ingin disolatkan di masjid, hari kerhirup bung solat kan bahaya. Ya kan gitu. Sebetulnya orang yang meninggal itulah yang kita hormati. Yang kita hormati, kita antar kepada Allah. Ya kan, ya Allah, inilah hambamu yang sudah meninggal, saya antarkan. Makanya karena saking dihormatinya, tempatnya pun di depan imam. Karena dia yang paling mulia di situ, bukan imamnya. Cuma kalau bisa memang sebelum dia sholat di depan imam, biasakan dia sholat di belakang imam. Ya. Oke, itu aja. Soalnya kalau saya ini sampai habis Jumatan biasanya akan habis. Ini udah biasa Pak kalau udah gini. Terima kasih banyak. Aduh. Nuhun Pak. Ya, atur nuhun lah.